Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan channel saya Trek Sultan Aircon. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan pengukuran untuk kapasitor dan tegangan listrik, teman-teman. Cara mengukur kapasitor itu dia menggunakan multitester, teman-teman, yang seperti ini. Ini namanya multitester tipe TS202. Tidak semua alat ukur seperti ini bisa mengukur untuk kapasitor ini ya, teman-teman. Kapasitor untuk AC. Yang ini untuk kapasitor kipasnya, fan. Ini kompresor. Oke, silahkan disimak dengan baik-baik. Untuk cara pengukurannya, kabel terminal untuk multitesternya kita hubungkan dahulu. Setelah terhubung, kita cari untuk parameter untuk kalau ini untuk mengukur ohm ya, teman-teman, ohm. Kita tekan function pengaturan. Yang pertama ini untuk mengukur sebuah kabel itu putus atau tidaknya. Seperti ini. Dihubungkan, tinggal sebuah kabel ukur dari ujung ke ujungnya. Seperti ini kegunaan untuk mengukur kabel ini ya, teman-teman. Seperti ini kita hubungkan di sini, terus kita letakkan ujungnya. Ini dia berbunyi ya. Terus yang kedua, kalau seperti ini bisa dipastikan colokan ini dalam keadaan bagus. Seperti ini terhubung, berarti kabel ini dari ujung sini sampai ke colokannya itu normal, tidak ada putus. Itulah kegunaan tang ampere yang ini. Terus selanjutnya ini untuk pengukuran dioda. Ini untuk teknisi AC sangat bermanfaat ya, teman-teman. Sangat banyak fiturnya. Terus ini untuk mengukur kapasitor. Ini ada nilainya mikrofarad NF. Karena satuan kapasitor itu mikrofarad ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengukurnya. Kita letakkan, setelah tang ampernya menunjukkan mikrofarad, kita hubungkan kedua port ya, teman-teman. Salah satunya sini, salah satunya sini. Di sini di tang ampernya menunjukkan 24,5 ya, teman-teman. Untuk ini kita lihat kapasitornya. Ini untuk nameplate-nya sudah hilang ya, teman-teman. Ini bisa dipastikan 24,5. Tanpa kita tahu nameplate di barang ini, kita tahu kapasitor ini 25 mikro. Terus untuk kapasitor kedua kita ukur juga. Jarumnya menunjukkan 14,8. 14,8 itu sudah mendekati 15. Berarti kapasitor ini 15 mikro. Di sini kalau nameplate-nya masih kelihatan, ini dia plus minus kapasitor itu
5% teman-teman. Kalau sudah di bawah 5% dia kapasitor ini tidak layak dipakai lagi, boleh diganti. Dan lebih dari 5% itu plus minusnya tidak dianjurkan dipakai lagi. Nah, sekarang kita mengukur untuk kapasitor fan. Nah, sama cara pengukurannya seperti itu juga. Nah, terminalnya kita ukur. Di sini 133,8. Sedangkan di nameplate-nya ini 1 mikro teman-teman. Berarti ini kalau 100 itu 0,1. Di sini sangat banyak. Nah, nilainya sangat banyak berkurang, hampir 90%. Ini bisa dipastikan ini sudah rusak. Nah, ini sudah rusak. Terus kapasitor yang kedua kita ukur juga. Di sini 651. 651. Ini tidak ada nameplate-nya ya. Ini biasanya 1 mikro. Di sini nilainya sudah berkurang sekitar 40%. 40% berkurang. Berarti kapasitor ini juga tidak layak lagi dipakai untuk memutar fan, memutar kipas ya. Nah, ini disarankan untuk diganti. Kalau untuk dipasang juga kipas itu akan tetap hidup, tetapi putarannya lambat, tidak maksimal. Lama kelamaan kalau dipaksakan kipasnya bisa bisa rusak dinamonya. Oke, ini kapasitor yang kedua. Yang ketiga untuk kapasitor fan-nya, ini yang pakai kabel ya. Biasanya ini untuk kipas angin dan pompa air dan lain-lain. Di sini kita ukur 2,3 ya. Ini mendekati 2,3. Kalau di sini 2 mikro. Dia kalau angka yang ini tidak selamanya dia harus pas 2 mikro. Terkadang dia lebih, terkadang juga dia akan berkurang. Di sini kita akan mengukur listriknya ya teman-teman. Sumber listrik itu bagus atau tidak ya. Ini ilmu-ilmu dasar ya teman-teman. Di semua elektronik ini sangat dasar sekali. Ini sangat bermanfaat. Di sini kita mau mengukur sumber arus listrik. Untuk sumber arus listrik itu kita menghubungkan selektornya, kita menunjukkan ke tegangan. Ini yang ada gelombang ini tegangan AC, tegangan AC atau alternating current, yang mana disebut juga dengan tegangan bolak-balik. Cara mengukurnya tinggal kita hubungkan ke colokannya ya, kedua colokannya. Seperti ini cara pengukurannya.
Nah, di sini menunjukkan 211 volt. Ini goyang ya. Sini 211 volt. Kalau untuk tegangan standarnya itu 220 volt. Nah, kalau 211 itu masih bagus ya teman-teman. Itu sumber tegangannya masih normal. Untuk plus minusnya itu 10%. Kalau dia 109 volt itu tidak bagus lagi. Itu tegangannya kurang, akan bisa menyebabkan kerusakan kepada elektronik kita. Nah, kalau seperti itu silahkan dihubungi PLN agar diperbaiki untuk sumber listrik ke rumah kita. Dan untuk peralatan listrik itu ampernya akan tinggi. Seperti AC, kalau dia ampere standarnya setengah PK 1,8 atau 1,9, kalau dia tegangannya 190 itu bisa mencapai 2,3 atau 2,5 bisa juga. Jadi AC itu tidak normal bekerjanya ya. Oke. Di sini kita akan mengukur juga untuk seperti ini. Ini tegangan DC. V tegangan yang di atasnya seperti garis titik-titik. Ini gunanya untuk mengukur tegangan sumber DC seperti baterai. Baterai itu bisa diukur menggunakan ini ya. Ini baterai, kita akan mengukur baterai. Oke, di sini 10,8. Di sini penunjuknya baterai ini telah diisi dengan elektrolit. Jika tegangan terbuka di bawah 12 volt, baterai ini perlu di strum lagi. Kalau dia di bawah 12,4 ini perlu dicas lagi ya. Seperti ini. Ini 10,8, baterainya sudah soak. Ini sudah rusak, bisa dicoba di strum lagi, diisi lagi. Kemungkinan baterai ini akan normal lagi. Tetapi apabila tidak mau mengisi lagi, ini baterainya bisa dipastikan rusak. Oke, teman-teman semuanya, cukup sampai di sini ilmu yang sederhana yang kita share. Semoga bermanfaat kepada teman-teman teknisi pemula atau teman-teman yang ingin belajar di dalam dunia kelistrikan. Silakan di subscribe channelnya dan di share agar ilmu ini sampai kepada teman-teman yang membutuhkan. Ini adalah ilmu paling dasar dan yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, teman-teman pemula di dalam dunia kelistrikan. Untuk mengukur kapasitor ini masih banyak teman-teman yang sudah teknisi juga tidak bisa melakukan pengukuran ini. Kalau di lapangan ya coba diganti dengan yang baru. Mengukur ini sering dilupakan, ini mengukur apabila AC-nya atau peralatannya ada kendala. Padahal yang paling utama ini kita ukur dahulu.
banyak teknisi yang tidak mengerti karena teman-teman yang lain itu ilmu otodidak. Secara teorinya seperti ini. Dan alat ukurnya ini tidak semua bisa seperti ini ya, ini jarang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dengan konten-konten channel berikutnya, konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.